Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Ini memang terjadi karena cara berpikir kita dalam dunia sepak bola menganggap bahwa wah ini biasa aja nih, gitu. Tidak ada kaitannya, seandainya pun ada regulasi turunan kepada PSSI, tidak akan bisa diterapkan kepada pihak pengamanan. Berarti maksud dari tindakan tegas pihak keamanan itu apa dalam hal ini gitu, dalam hubungannya dengan PT LIB? Nah, mana yang lebih tinggi posisinya? Kepastian atau kemungkinan? Tentu kepastian. Maka, jika dua-duanya berdampak negatif, maka yang harus dimaksimalkan adalah jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu kita berkenan videonya. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana. Selamat hari ini teman-teman semuanya yang menyaksikan di YouTube kita, dan terima kasih karena selama ini sudah menonton YouTube atau konten-konten yang kita buat, dan yang belum subscribe silakan subscribe sebelum kita membahas kasus yang akan kita bahas, yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton, dan yang sudah setia, terima kasih banyak dan mohon di-share sebanyak mungkin agar konten ini bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang kemarin lagi viral, tentunya masalah tragedi di Kanjuruhan di Malang gitu, dari malam Minggu kemarin, Sabtu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan narasumber kita yang tentunya mengerti dengan hukum dari background-nya. Dan tentunya tidak asing lagi untuk kita orang ini, ya. Mungkin bisa diperkenalkan Bang Desmond. Halo Bang Desmond, selamat hari ini, selamat pagi, siang, sore, malam ya untuk yang menyaksikan. Ya. Ya. Bang Desmond. Sebelum ke sana, Bang Jet, saya mau jelaskan dulu bahwa terhadap pembicaraan kali ini tidak akan ada sama sekali, bukan sama sekali, mungkin ada, tetapi tidak akan mendominasi
hal-hal yang berbau hukum yang saya sampaikan gitu Bang Jer. Tetapi adapun saya di sini hanya untuk memenuhi posisi bahwa di antara kita yang sedang ngobrol akan ada yang menjadi penanya dan ada yang ditanya gitu ya Bang Jer ya. Jadi secara pengetahuan, secara pengamatan, secara ini karena ini memang isu-isu yang umum, saya rasa Bang Jere juga punya pengamatan yang sama, tetapi kemudian kita udah samakan persepsi, lalu kemudian kita ambil posisi, Bang Jere menjadi penanya dan saya yang akan mencoba menguraikan. Itu kira-kira Bang Jere. Oke. Ini nggak mewakili ini ya, secara umum ya, Iya, benar. opini pribadi. Ya, mungkin akan menjadi opini pribadi, tetapi apapun kita sudah di awal sebelum kita mulai tadi di depan kita udah samakan persepsi gitu ya. Nah, sehingga kita punya satu pikir yang sama tentang apa yang akan saya sampaikan gitu. Baik. Jadi untuk teman-teman nanti bisa didengar dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah supaya nggak ada yang salah paham ya, Bang Rizwan ya, begitu ya. Benar. Ya, tapi sebelum kita mungkin lanjut, mungkin kita turut berduka cita dulu untuk korban yang untuk masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi ini ya, Bang Rizwan ya. Saya mewakili Harian Netra juga mengucapkan belasungkawa, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga mereka tetap kuat ya dalam menjalani hari-hari ke depannya. Dan jujur kasus ini memang atau tragedi ini sangat menyedihkan ya, Bang Rizwan ya. Sangat kita mengerikan gitu. Gimana bukan hanya memukul masyarakat pencinta sepak bola Bang Jer, tapi memukul kita sebagai bangsa negara Indonesia gitu. Ya. Karena ini kan udah disorot oleh dunia kan. Iya. Jadi sebelum kita lanjut nanti pembahasan lebih dalam ya turut belasungkawa dan tetap kuat lah. Iya. Oke, mungkin langsung saja Bang Rizwan. Iya. Jadi dari beberapa hari ini Bang Rizwan pasti sudah lihat banyak berita-berita yang beredar di media sosial ataupun di mana ya. Dan bagaimana pendapat atau Bang Desmond bisa memahami peristiwa ini? Iya, saya melihat peristiwa ini sebagai suatu peristiwa yang ibaratnya kalau di dalam istilahnya kita dalam istilah percobaan-percobaan, inilah titik kenanya gitu. Tetapi ini kan bukan percobaan ya Bang Jar, tentu tidak ada orang yang mempercobakan hal seperti ini. Maksud saya begini, sebenarnya apa yang terjadi ini sebenarnya dulu, saya tidak bilang sekarang ya, saya bilang dulu sangat sering terjadi kerusuhan-kerusuhan seperti itu Bang Jar. Gitu. Dan sebenarnya dalam beberapa hal ini juga sudah menjadi seakan-akan sudah menjadi kenyataan di kita bahwa kemungkinan untuk rusuh itu akan ada. Itu. Kemungkinan untuk kejadian ini terjadi itu akan ada. Itu sudah seakan-akan menjadi menjadi mindset di dalam sepak bola kita Bang Jar. Maka kemudian selalu ini menjadi kewaspadaan dari semua pihak. Gitu. Nah, bahkan ya Bang Jar, kalau kita tahu kan ada big match istilahnya kalau di sepak bola ya, ada yang ibaratnya pertandingan-pertandingan yang dianggap besar. Kalau di Indonesia Bang Jar, bahkan besar kecilnya pertandingan itu salah satu penentunya justru adalah kondisi yang seperti ini. Kemungkinan atau kemungkinan untuk rusuh yang diakibatkan oleh para supporter yang militan yang sangat istilahnya sangat mendukung ya, sangat fanatik gitu ya kepada tim kesayangannya gitu. Nah, ini kan terjadi seperti ini Bang Jar, maka saya bilang ibaratnya ini adalah titik kenanya. Kenapa? Karena memang kebetulan ya. Saya bilang kebetulan bukan peristiwanya tapi momennya gitu. Kebetulan inilah yang menjadi suatu titik terhancurnya gitu. Itu yang ingin saya lihat dari awal gitu Bang Jar. Kronologinya ya seperti itu. Kita sudah tahu bersama apa yang terjadi, tetapi kan kita nggak bisa ingkar, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini memang adalah
hal ini terjadi karena memang supporter kita yang itu tadi sangat militan dan sangat fanatik mendukung eh, tim kesayangan mereka masing-masing. Itu Bang Jar. Melihat awalnya seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang Bang Lisman lihat dari supporter kita yang militan ini? Saya melihatnya begini Bang Jar. Saya sebenarnya secara secara pribadi sudah lama tidak mengamati perputaran Liga 1 ya. Saya terakhir itu sangat erat dengan Liga 1 itu di sekitar tahun 2010-an itu ya. Maksudnya. Nah, pada saat itu memang itu sangat krusial dan memang ada hal-hal yang tidak akan bisa dihindari gitu. Tidak akan bisa dihindari artinya banyak kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah disiapkan dari awal, tapi tetap tidak punya kekuatan yang cukup untuk artinya mengcover gitu. Nah, tapi kalau yang untuk era tahun ini, kita kan sempat berhenti ya pada saat itu Bang. Gitu ya. COVID ya? Sempat berhenti. Iya. Kita pernah kena hukuman juga ya. Ya. Saya ingat betul itu kita pernah kena hukuman dan itu membuat tetap ada perputaran di dunia olahraga kita. Kalau saya tidak salah itu pada saat itu Piala Presiden ya kalau nggak salah ya. Piala Presiden itu tetap dimainkan. Itu untuk apa? Itu untuk mengisi hukuman FIFA yang kemarin itu kan. Nah, itu kan terjadi. Nah, hukuman FIFA yang kemarin itu sempat diberlakukan sama, tapi itu kemarin kan posisinya itu karena hal yang bersifat politis ya Bang ya. Yaitu bahwa PSSI dibekukan oleh Menpora itu pada saat itu. Sehingga kemudian FIFA menjatuhkan hukuman sanksi terhadap Indonesia. Nah, tapi kan artinya apa? Sebenarnya kalau secara penyelenggaraan seharusnya kan ini udah biasa dilakukan di Indonesia. Udah biasa harusnya gitu. Bahwa akan ada yang seperti itu harusnya udah biasa. Nah, kita lihat ini sebagai suatu kondisi yang udah wajar akhirnya. Udah wajar karena ya itu tadi. Karena udah menjadi suatu mindset itu tadi Bang Jar. Mindset yang harusnya kita memang melihat ini kalau sekarang kita harus bisa mengubah ini semua gitu. Gitu kira-kira. Berarti memang udah karena memang sudah sering terjadi, jadi dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Dan karena sudah sering terjadi ya. Iya, wajar dan biasa sehingga ya kalau mungkin kalau Bang Jere ikuti beritanya pasti ya. Ikuti. Ada apa surat yang dikirimkan oleh tim bersama dengan kalau saya tidak salah Kapolres ya. Mengirimkan untuk mengubah jadwal itu kan ada surat yang seperti itu ya. Gitu ya. Dan kalau menurut Bang Jere kenapa harus seperti itu? Kan tentu ada dugaan bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, bahwa kemudian kan pertandingan itu dihadiri hanya oleh satu supporter, satu klub supporter klub gitu ya. Kalau Bang Jerry melihat, ini kan suatu potensi upaya atau ya sikap antisipasi dari pihak keamanan, dari pihak penyelenggara yang menghadirkan hanya satu pihak supporter. Padahal kan ya, kalau kita berpikir ya Bang Jerry, Malang dan Surabaya itu kan suatu ya Bang Jerry sudah mengalami lah, sudah berada di sana gitu. Itu kan kalau untuk supporter yang militan, tentu itu bukan jarak yang jauh ya dari Surabaya ke Malang, ke Kabupaten Malang. Iya, sekali lagi saya bilang, kenapa saya bilang untuk supporter yang militan ini menarik Bang Jar. Dalam hal ini menarik artinya sikap supporter itu gitu. Mereka itu kan kalau misalnya nonton bola, tim kesayangannya itu biasanya itu pakai bus Bang Jar. Datang beramai-ramai itu pakai bus. Dan maka saya bilang itu kan bukan jarak yang jauh sebenarnya.
antara Surabaya dengan Malang. Nah, lalu kita lihat sebenarnya ini kan artinya harusnya ada knowledge juga bagi para pihak untuk mengantisipasi kan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat akhirnya para supporter merasa, wah, ya udah kalau memang ini terjadi ini biasa aja nih gitu. Paham ya Bang Jar maksud saya? Makanya saya anggap bahwa ini memang terjadi karena cara berpikir kita dalam dunia sepak bola menganggap bahwa wah ini biasa aja nih gitu. Kira-kira gitu Bang Jar. Iya, karena kemarin juga kalau misalkan kita dengar di podcast gitu ya, podcast yang terbesar ya, sampai karena mungkin saking militan, jadi ada kecenderungan kan ke sesuatu yang negatif. Nah, itu dibuktikan dari pengamanan pemain dari ketika mereka menuju lapangan gitu atau berangkat gitu kan perjalanan. Nah, aku sampai dengar itu mereka sampai naik ini Bang Desmond mobil Panzer gitu. Jadi memang itu dijaga gitu. Karena kan dikhawatirkan apalagi klub besar kan kayak Arema, Persebaya yang mungkin dari tahun ke tahun, dari musim ke musim itu ya banyak inilah yang terjadi kan. Iya. Nah, jadi itu pengamanan itu memang segitunya gitu untuk mencegah hal-hal yang negatif itu terjadi gitu sampai segitunya. Nah, itu yang saya maksud. Artinya apa? Sederhananya ini kan suatu hal yang sebenarnya saya bukan bilang baik ya untuk dibiasakan, tetapi pada kenyataannya sudah biasa terjadi di Indonesia. Hanya saja momen ini adalah yang paling parah sampai sampai terjadi korban jiwa, bahkan bukan sekedar korban jiwa ya, ratusan korban jiwa. Ini yang terparah. Kalau soal kondisi-kondisi seperti itu, sikap-sikap supporter di lapangan yang mengawali peristiwa ini menurut alam sepak bola kita itu udah biasa gitu. Nanti kita bicara lebih lanjut apakah ini memang patut dibiasakan. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya. Artinya kerasa nyaman para supporter untuk berbuat seperti itu yang membuat ini terjadi. Rasa nyamannya. Merasa ini pas nih. Bahkan Bang Jer, ketika mereka diantisipasi sedemikian rupa, dijaga dengan banyak personil misalnya, bahkan pokoknya banyak langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh koordinasi antara tim, ofisialnya pemain, atau pengamanan, termasuk juga penyelenggara, ya, itu akan membuat mereka merasa bangga, Bang Jer. Bangganya di mana? Bahwa, kami dianggap bahaya nih, makanya mereka jangan macam-macam sama kami. Gitu kira-kira, Bang Jer. Nah, hal seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita bahaya itu, Bang Jer. Saking militannya gitu ya. Iya, saking militannya. Nah, ini yang saya maksud, ini bermula dari kejadian yang sudah dianggap biasa. Gitu. Sampai-sampai ada yang bilang kalau udah klub-klub besar atau kalau udah berbicara klub itu nggak boleh dibercandain gitu karena orang-orangnya serem gitu. Kalau misalnya soal itu juga menjadi suatu fakta yang harus kita terima, Bang Jer, bahwa itu tadi saya bilang anggapan-anggapan seperti itu apakah anggapan resmi PSSI? Kan tidak, ya kan? Tentu kita berharap semua tim itu akan sama di mata PSSI, di mata Indonesia secara keseluruhan, secara umum gitu kan. Yeah. Tetap terjadi. Misalnya di contoh lain, antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta, itu akan dianggap sebagai suatu laga yang luar biasa effortnya, effort pengamanan, effort supporter luar biasa. Nah, itu yang membuat sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang membuat inilah yang terjadi akhirnya. Oke. Nanti sebelum kita lebih dalam lagi ya, lebih jauh membahas tentang hal ini, mungkin kita perlu tahu dulu Bang Desmond, dari semua atau ya banyak berita yang beredar, kira-kira kan ini kan ada yang bilang begini, ada yang bilang gini. Nah, kira-kira kronologi selengkapnya itu yang Bang Desmond
kan itu seperti apa yang Bang Risman amati gitu, kronologi lengkap dari ini tragedi ini. Ya, saya anggap pertanyaan Bang Jere ini adalah pertanyaan formalitas yang mengarahkan kepada pertanyaan berikutnya, karena saya tidak akan bisa menjamin atau meyakini atau menganggap atau menyatakan bahwa yang saya sampaikan kronologi itu akan tepat benar. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, bahwa itu kan dimulai dari jadi kejadian ini kan terjadinya itu di akhir pertandingan, setelah pertandingan berakhir gitu, Bang. Yang seharusnya kalau kita mau bicara tentang ketertiban, ya para supporter kan sudah pulang gitu ya. Tetapi kemudian ada yang mulai berbuat yang tidak semestinya, ya itu tadi ya, yang sudah dianggap biasa itu, ya masuk ke lapangan untuk kemudian, nah kita nggak tahu ya apa dasar berpikirnya, apakah ibaratnya apakah untuk menyemangati timnya yang kalah atau justru untuk mengecewakan tim kesayangannya yang kalah gitu, kan bisa ini bisa dua dimensi. Tapi apapun ya, itu adalah sikap yang unsportif ya menurut kita ya, karena bagaimanapun itu adalah sikap ketidakterimaan atau sikap yang dilebih-lebihkan terhadap suatu kekalahan tim gitu, apalagi di lapangan yang seharusnya masih menjadi ajang pertandingan atau arena pertandingan gitu. Nah, itu yang kemudian membuat ada pemicu ya, ada beberapa orang pemicu, lalu kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok orang lainnya yang tentu penasaran apa yang terjadi di lapangan, lalu kemudian banyak yang turun ke lapangan, dan itu membuat respon pihak keamanan yang dianggap berlebihan ya, yang dianggap selama ini berlebihan. Tetapi kita nggak usah dulu lihat itu berlebihan, kita lihat sebagai respon yang wajar ya bahwa mereka mencoba untuk mengamankan, yang kemudian menggunakan gas air mata, itu yang menurut orang-orang banyak membuat banyak kepanikan gitu ya. Lalu kemudian penggunaan gas air mata itu diarahkan kepada penonton baik di lapangan maupun di tribun. Nah, itu yang membuat terjadilah kepanikan di mana semua akan menuju satu pintu atau beberapa pintu berdesak-desakan yang tanpa memikirkan keselamatan orang lain, tentunya menyelamatkan diri sendiri, sehingga terjadilah sesak napas, tumpukan orang yang ya kalau kita bayangkan ribuan orang mau keluar secara serentak itu gimana kan, ya, dengan sikap panik, tentu akan ada orang yang lemah, yang terinjak, tersempit, segala macam. Apalagi kalau misalnya orang itu awalnya sudah terkena gas air mata, lalu kemudian tersempit lagi. Sempit itu kan 2 kali lipat kengerian. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan korban itu banyak berjatuhan. Saya rasa seperti itu, Bang. Jadi ini adalah suatu dampak dari kerusuhan, bukan bentuk kerusuhannya tetapi dampak dari kerusuhan gitu. Karena begini, kalaulah ini misalnya nih, ini adalah kerusuhan murni di mana orang lempar-lemparan, misalnya bakar-bakaran, tentu yang lain yang tidak berkepentingan akan punya kesempatan untuk keluar gitu. Seandainya pun akan ada korban jiwa, tapi tentu tidak akan sebanyak ini, bahkan mungkin hanya dalam jumlah satuan, tetapi mungkin korban dukanya yang akan banyak. Kan seperti itu, karena orang akan punya kesempatan untuk menyelamatkan diri kan. Tetapi memang kondisi berdesak-desakan itulah yang membuat semua ini bisa terjadi gitu. Kira-kira gitu, Bang. Tadi sempat disinggung penggunaan gas air mata. Nah, ini kan Bang Rismon mengamati atau melihat hal ini itu seperti apa? Soalnya kan banyak yang bilang kalau wah polisi ini salah satu polisi kan video-video amatir tuh yang beredar di media sosial, nah polisi bla 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 bla, polisi ini bla 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 gitu. Nah, sebenarnya penggunaan gas air mata yang sebenarnya atau yang tepatnya itu seperti apa dalam SOP ini gitu, di dalam sebuah pertandingan, apakah memang sudah tepat begitu atau seperti apa? Nah, kita untuk itu, Bang Jar, kita harus lihat nih, semua orang kan berkaca kepada regulasi FIFA ya kan, yang disebut pasal 19B ya. Nah, di situ memang dinyatakan bahwa tidak dapat menggunakan alat pengendali keamanan seperti, ya itulah, sebenarnya nggak spesifik disebut gas air mata ya, tapi alat-alat pengendali keamanan. Nah, itu itu kan regulasi yang dibuat FIFA dalam keadaan yang
Ya, FIFA itu kan tidak bisa mengcover semua kondisi negara yang berbeda-beda kan, gitu. Kalaulah misalnya model pertandingannya kayak pertandingan Real Madrid atau misalnya Manchester United yang kalau timnya kalah mereka malah lock out gitu. Mereka menunjukkan ketidakterimanya itu dengan lock out dari lapangan. Itu kan bisalah dibuat seperti itu gitu. Enggak pengamanannya hanya paling untuk mengatur supaya misalnya masalah cara masuknya para supporter supaya lebih tertib. Paling seperti itu kan tugas pengamanan kalau dengan kondisi yang setertib itu. Tetapi kan dalam hal yang seperti ini, nah kemudian berlakulah SOP atau ketentuan dari kepolisian gitu. Nah, kita akan lihat nih, kepolisian itu bukanlah bagian dari suatu tidak berkaitan dengan PSSI dan FIFA apalagi sebagai induk organisasi sepak bola dunia gitu. Sehingga kemudian mereka punya standar operasionalnya sendiri. Nah, Bang Jer, saya harus ingatkan gini. FIFA itu bukan suatu lembaga yang dibentuk oleh negara. Gitu ya, Bang Jer. Itu harus kita ingat. Maka keanggotaan Indonesia, keanggotaan Malaysia, keanggotaan Singapura, semua negara yang beranggota di FIFA tidak beranggota sebagai pemerintah negara Republik Indonesia misalnya. Nah, dia beranggota di FIFA itu sebagai suatu organisasi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, maka ketika organisasi sepak bola ini dicampuri oleh unsur pemerintahan, itu diberikan hukuman oleh FIFA. Itulah yang terjadi di 2015 lalu, Bang. Bahwa pada saat itu Ora pada masa itu menghentikan atau membekukan PSSI dan itu tidak menyenangkan FIFA, maka ya FIFA menghukum sepak bola Indonesia. Keanggotaannya dicabut dan segala macam lah pokoknya. Nah, sikap-sikap politik negara itu justru itu yang tidak disenangi oleh FIFA gitu. Nah, itu yang mau saya maksud. Artinya apa? Tidak ada kaitannya seandainya pun ada regulasi turunan kepada PSSI, tidak akan bisa diterapkan kepada pihak pengamanan. Gitu. Karena terpisah ya. Iya, terpisah. Posisi PSSI dalam mengamankan sepak bola, dalam meminta pengamanan sepak bola kepada pihak pengamanan itu ibaratnya Bang Jerry misalnya mau pergi lamaran, terus Bang Jerry yang takut pacarnya nanti acara lamarannya diricuhin oleh mantan pacar Bang Jerry misalnya. Lalu kemudian Bang Jerry minta keamanan nih. Nah, seperti itulah kira-kira. Artinya privat to public. PSSI di sini sebagai lembaga privat. Lembaga privat artinya bukan lembaga negara. Yang meminta keamanan suatu penyelenggaraan acara kepada pihak keamanan. Itu gitu kira-kira gitu seperti itu, Bang. Sehingga kemudian sebenarnya regulasi FIFA itu tidak dapat diberlakukan di negara kita. Atau di negara-negara yang punya cara berpikir berbeda. Gitu. Kecuali terhadap pertandingan yang diatasi langsung oleh mereka, Bang Jar. Misalnya contoh, AFC Cup. AFC Cup itu kan memang FIFA yang selenggarakan langsung. FIFA. Konfederasi Asia kan gitu. Tapi kalau liga-liga negara, kan hanya satu federasi sepak bola negara yang memegang gitu. FIFA juga tidak akan campur tangan secara langsung, sehingga kemudian ada unsur-unsur pemerintah yang harus dimasukkan dan itu punya potensi berbenturan pengaturan regulasi dengan FIFA. Jadi walaupun dikatakan orang bahwa penggunaan gas air mata itu tidak dibolehkan oleh FIFA, ketika SOP dari kepolisian berbeda, ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Paling-paling FIFA-nya nggak terima lah kemudian bisa menjadi dasar hukuman. Paling gitu nanti Bang Jar. Tapi kondisi itu tidak bisa kita anggap sebagai suatu kesalahan karena rujukannya adalah peraturan FIFA, gitu Bang. Maksud saya bukan kesalahan dalam arti melanggar aturan. Apa ya? Bukan kesalahan dalam arti wah harusnya memang tetap digunakan, bukan gitu ya Bang Jar. Maksud saya dalam hal melanggar aturan atau tidak, seperti itu. Oke. Berarti apakah saya bisa mengatakan kalau menurut Bang Ilman itu justru hal ini atau
penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh pihak keamanan itu seharusnya tanggung jawab PSSI dalam hal ini kan, karena kan dia yang di bawah organisasi Indonesia gitu kan. Jadi kalau FIFA tidak secara langsung terkait itu yang bertanggung jawab gitu PSSI dalam hal ini. Enggak. Itu tetap tanggung jawab pihak keamanan. Nah, benar juga seperti yang dikatakan Bang Jerry ya, bisa jadi menjadi tanggung jawab PSSI. Mungkin bukan tanggung jawab ya, itu tetap tanggung jawab pihak keamanan, tetapi merupakan akibat yang harus ditanggung oleh PSSI dari FIFA-nya. Artinya gini, ketika misalnya nih FIFA tidak menyerangi penggunaan gas air mata itu atau merespon misalnya, kalian kenapa pakai gas air mata? Responnya itu dilakukan kepada PSSI. Tentu dia tidak punya kewenangan untuk merespon kepada pengamanan di Indonesia, di suatu negara. Gitu. Jadi responnya itu adalah ke PSSI. Gitu. Ibaratnya kalau saya melakukan kesalahan, saya tidur di rumah Bang Jerry berhari-hari tanpa ada pulang ke rumah keluarga saya, maka kemudian orang tuanya Bang Jerry itu menyalahkan Bang Jerry, kenapa bawa saya? Kira-kira gitu dong. Kenapa kamu biarkan dia tidur di rumah kita? Kira-kira gitu. Nah, artinya dia tidak akan bisa langsung ke sayanya gitu. Nah, kira-kira gitu. Berarti bukan berarti polisi itu atau pihak keamanan itu tidak bersalah ya dalam hal ini, tapi tanggung jawabnya itu lebih ke arah mana gitu ya? Nah, lebih gini. Kalau kita bicara kesalahan, saya sudah beberapa kali menyampaikan mungkin di beberapa grup kita ya, hierarki pertanggungjawaban lah, bukan kesalahan. Kesalahan bisa dicari-cari siapa. Ya, pertanggungjawaban. Hierarki pertanggungjawaban itu kita susun adalah yang paling bertanggung jawab tentu supporter. Nah, tetapi kemudian pertanggungjawaban supporter itu kan pertanggungjawaban moral, ya, pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban etik, pertanggungjawaban yang tentunya bukan pidana. Kecuali terhadap orang-orang yang memang diindikasikan sebagai pemicu, itu tentu pidana nanti ya. Tetapi untuk keseluruhan ini tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah di urutan kedua itu ada pihak penyelenggara dan dalam hal ini yang diorganisir oleh PT LIB, PT Liga Indonesia Baru. Ya. Kenapa ini menjadi pihak yang kedua? Karena mereka sebenarnya sudah punya pengetahuan, bahkan seharusnya punya pengetahuan. Karena saya bilang tadi di awal, ini hanya udah biasa. Seharusnya mereka punya pengetahuan bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga mereka harusnya punya respon yang baik terhadap keinginan pihak pengamanan untuk menggeser waktu dan segala macam. Gitu. Tetapi mereka memaksakan untuk lebih mengedepankan unsur bisnis. Kenapa saya bilang unsur bisnis? Tentu mereka akan merasa rugi ketika pertandingan itu dimajukan. Contohnya, kenapa? Karena tentu misalnya, dari banyak, kalau kita urai ya, kenapa mereka bisa menolak itu dimajukan pertandingannya, Bang Jar? Dari kehadiran orang-orang yang membeli tiket secara langsung di tempat itu akan berkurang. Mereka mengharapkan malam itu supaya itu merupakan jam-jam kosong ya, Bang Jar. Jam-jam tenang. Jam-jam keluarga lah istilahnya. Nah, kalau misalnya mereka mengajukan ke jam 5 sore, kemungkinan akan banyak orang yang tidak datang gitu ya. Kecuali yang udah membeli langsung ya. Tapi kan berapa persen sih yang orang membeli langsung secara online gitu, hampir katakanlah setengahnya, tetapi setengahnya kemudian akan membeli di lapangan, kan kira-kira gitu, Bang Jan. Nah, yang kedua, kerugian mereka pertimbangan itu apa? Bisa jadi misalnya TV, bisa ya TV. Artinya TV yang sudah menyiapkan tayangan di jam segitu, tentu iklan-iklan yang masuk juga sudah diposisikan di jam segitu. Lalu kemudian mungkin nilai ratingnya pun akan berubah. Tentu akan berdampak kepada kontrak yang mereka buat. Kira-kira seperti itu. Bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dan hal-hal lain yang sifatnya sebenarnya bisnis. Saya tidak menemukan alasan lain yang bisa membenarkan sikap PT LIB yang menolak surat permohonan pengajuan jam tayang yang diajukan oleh Kapolres dan Arema. Gitu. Maka itu saya tempatkan di yang kedua. Yang ketiga, pengamanan. Nah, pengamanan itu kan harusnya ya, itu kesalahan-kesalahan pengamanan adalah kesalahan-kesalahan yang bersifat individual ya, dan masing-masing dimintai pertanggungjawaban bahwa mereka ya itu tadi menggunakan gas air mata secara masif tentu akan menjadi kesalahan tertentu yang bisa dinilai secara pidana, tetapi kemudian kesalahan mereka yang lain adalah bahwa mereka
tidak memaksimalkan pengamanan dari awal ketika mereka tahu bahwa ini pertandingan tidak dimajukan gitu. Ngerti ya maksud saya Bang Jalan? Mereka tidak porsi yang mengamankan pertandingan itu gitu. Nah, ya mengamankan secara maksimal lah kira-kira. Sehingga kemudian hal itu tidak terjadi. Nah, kondisi-kondisi itu yang membuat ini bisa berbahaya kan. Nah, itu yang menjadikan pengamanan berada di posisi ketiga. Yang keempat, PSSI. PSSI ini sifatnya hanya pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban bahwa mereka harus melakukan pengawasan atau kontrol terhadap peristiwa ini. Gitu. Tapi sepertinya memang mereka kehilangan kontrol di daerah, menganggap bahwa ini adalah kewenangannya pelaksana sendiri gitu. Kira-kira gitu. Oke, mungkin banyak yang berita beredar gitu kayak seharusnya polisi bertindak tegas terhadap keputusan PT LIB untuk menyelenggarakan ini jam malam gitu bla bla bla. Nah, sebenarnya kepentingan kalau dari analisa atau dari struktur pertanggungjawaban ini pihak keamanan itu berada di di atasnya, di bawahnya PT LIB ya. Gitu. Dan di atas sorry di atas. Di bawah. Maksudnya gini, pertanggungjawabannya lebih rendah daripada pelaksana penyelenggara gitu. Nah, jadi maksudnya itu berarti maksud dari tindakan tegas pihak keamanan itu apa dalam hal ini gitu dalam hubungan dengan PT LIB? Tindakan tegas pihak keamanan ya mungkin orang-orang yang banyak berseliweran di media itu harusnya kalau memang tidak dilaksanakan tidak mau dimundurkan harusnya tegas untuk tidak menghentikan. Nah, itu saya rasa itu akan sulit juga dilakukan Banjar gitu. Memang ya pihak keamanan punya potensi untuk menghentikan pertandingan dengan apa? Dengan mencabut atau setidak-tidaknya tidak mengakui izin yang sudah dikeluarkan. Iya. Sehingga kemudian ketika itu dilakukan maka mereka bisa bertindak. Tetapi kan saya rasa itu akan memicu gejolak kekecewaan yang justru akan berdampak juga kepada pengamanan sendiri gitu. Sama saja sebenarnya Bang Jar. Dengan itu tadi supporter yang militan ketika pertandingan itu ditunda atau dihentikan atau paling tidak pada saat itu paling tidak pada hari itu dihentikan gitu ya Bang Jara, karena tidak mendapatkan izin kan gitu. Nah, jika itu terjadi kan itu pasti akan menyebabkan kericuhan, itu pasti Bang Jara. Sehingga ketika misalnya pertandingan tetap dilanjutkan dengan pengamanan yang diupayakan dengan maksimal, itu sifatnya kemungkinan akan menimbulkan kericuhan. Tapi kalau misalnya dibatalkan atau ditunda atau dihentikan, itu udah pasti bakal ricuh. Udah pasti bakal ada tuntutan yang mengorganisir massa, itu udah pasti Bang ya. Luapan kekecewaan dan macam itu sudah pasti. Tetapi kalau tetap dilanjutkan, ada kemungkinan ricuh gitulah. Nah, mana yang lebih tinggi posisinya? Kepastian atau kemungkinan? Tentu kepastian. Maka, jika dua-duanya berdampak negatif, maka yang harus dimaksimalkan adalah mengupayakan suatu kemungkinan agar tidak terjadi. Jadi saya tidak bisa menyalahkan keamanan dalam hal ini gitu. Dalam hal bahwa mereka tetap tidak tegas, dianggap tidak tegas itu sejak awal. Iya. Tetap pertanggungjawaban di mereka ya. Iya, pertanggungjawaban bahkan kesalahan tetap ada di mereka Bang, yaitu tentang penggunaan gas air mata yang sangat masif. Nah, tapi kan kemudian itu kan harus dibuktikan ya, harus dibuktikan dan itu menjadi unsur-unsur pidana berbeda-beda. Nah, dari tadi saya kenapa bilang pengamanan ya Bang Jar? Saya tidak bilang polisi karena memang di situ juga ada TNI-nya Bang Jar. Itu. Nah, jadi memang itu perpaduan antara polisi dan TNI, kira-kira begitu. Dan ya kalau kita lihat di video-video yang beredar ya, memang awal kericuan itu terjadi ya seperti biasa ya, orang masuk ke lapangan terus 1, 2 orang, 3 orang terus, dan kita nggak tahu ya
kembali lagi kayak tadi ya, kita nggak tahu itu potensinya apa atau motifnya apa gitu. Banyak yang bilang itu hanya memberikan semangat, tapi banyak yang bilang juga ada penyerangan gitu dan sebagainya kepada pemain dari Arema itu sendiri gitu, bentuk kekecewaan gitu. Dan mungkin kalau kita kembali ke pembahasan awal masalah militansi ya, militansi supporter. Yeah. Ini kan justru sangat merugikan dan ini rugi besar gitu bagi sepak bola Indonesia tentunya, karena kan seperti kita tahu sekarang itu lagi timnas Indonesia itu lagi ini kan lagi bagus-bagusnya ya, lagi berprestasi. Tentu timnas lagi berprestasi. Tentu sangat merugikan, Bang. Nah, untuk itu Bang Jer, maka saya menganggap peristiwa ini terlalu mahal jika kelas penanganannya itu hanya sebatas memenjarakan orang yang terlibat langsung. Peristiwa ini terlalu mahal hanya untuk persoalan itu, Bang. Paham ya maksud saya ya? Peristiwa ini terlalu mahal jika pengenanganannya atau upaya hukumnya hanya sebatas memenjarakan orang yang terlibat langsung. Seharusnya peristiwa ini bisa menjadi koreksi yang sangat mendalam seperti yang diarahkan oleh Presiden. Tetapi kemudian Presiden lebih kepada persoalan-persoalan yang menyangkut pemerintahan yang bisa ditangani pemerintahan secara langsung. Tetapi sebagai rakyat Indonesia, ini harusnya bisa menjadi koreksi yang mendalam bagi kita. Jadi supporter itu tidak sebaiknya lagi salah menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pihak lain. Ya, sesalah-salahnya pihak keamanan, satu hal yang tidak akan bisa dihindari atau tidak bisa dipungkiri bahwa ini bermula dari mereka gitu. Nah, hal kemudian itu yang harus menjadi koreksi bagi kita semua gitu. Ya, sekali lagi, peristiwa ini terlalu mahal jika kita membuang-buang peristiwa kondisi tragedi yang sangat tragis ini begitu saja, melupakan begitu saja. Ini harus bisa menjadi koreksi yang sangat mendalam di dunia sepak bola kita. Ya, kita tahu ya Bang Jar, militansi supporter itu saya tidak mau bilang Arema saja ya, bahkan di kelas pembelaan timnas. Bang Jar mungkin ya sering mendengar ya, ketika ada main lawan dari Indonesia, timnas Indonesia yang misalnya dianggap sangat emosional, ya kemudian itu memicu reaksi dari penonton di tribun yang melemparkan barang ke lapangan. Itu kan sering ya kita saksikan, kita dengarkan gitu. Kita tahu itu sering terjadi gitu. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya adalah suatu kelaziman yang seharusnya tidak dipertahankan gitu kira-kira. Nah, apalagi di era sepak bola modern seperti ini, itu harusnya dihilangkan lah. Itu sudah tidak tepat lagi gitu. Hal-hal yang seperti itu. Nah, kita itu tugasnya itu hanya mendukung, selebihnya ya udah biar aja gitu. Pemain bekerja sendiri, berjuang sendiri gitu. Jangan memaksakan kehendak. Kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya, jadi supporter-supporter Arema atau rakyat Indonesia enggak usah mencari-cari kesalahan orang lain, pihak lain, sampai ketua PSSI mundur lah, Kapolres begini segala macam. Ini harusnya menjadi koreksi. Kita diam aja, kita koreksi secara mendalam. Kita percayakan masalah penanganan perkara itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya, saya yakin tidak adalah unsur-unsur politis di dalam peristiwa ini Bang Jar ini, karena ini peristiwa kemanusiaan. Ya, saya percaya semua sesuai standar kemanusiaan dan standar hukum di negara kita. Ya, jadi kita percayakan itu kepada mereka. Selebihnya mari kita koreksi diri nih. Nah, siapapun yang menjadi supporter yang biasa turun ke lapangan itu, mari koreksi diri. Jangan lagi hal seperti itu kita pertahankan. Jangan lagi hal seperti itu kita anggapan bahwa kalau di kandang itu tim kita harus menang, itu harus dihindari. Dan itu harus dibuang jauh-jauh. Karena menang kalah di dalam sepak bola itu adalah hal yang biasa. Itu. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat, kalau dari sudut pandang negatif, sudah pasti negatif ya, sisi negatifnya sudah pasti buruk. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi positif, dalam artian militansi, supporter, atau pecinta sepak bola ini, Bang Despan melihatnya sebagai sesuatu apa? Kalau di dalam sebenarnya ya, sifat militansinya secara sifat ya, itu positif. Tentu bagus sekali. Tetapi actionnya yang negatif. Oke. Outputnya.
suka mendukung itu bagus loh, bagus. Tentu bagus. Tetapi actionnya yang harus kita perhatikan. Kira-kira begitu. Oke. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bang Risman bisa menyampaikan statement penutup. Jadi ya itulah seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya. Ini harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita tidaklah perlu mencari-cari kesalahan. Biarlah tugas mencari-cari kesalahan itu tugasnya mereka-mereka yang diberikan kewenangan. Jangan kita memperparah keadaan, gitu ya. Ya gini ya, Aremania, supporter-supporter yang lain, masyarakat Indonesia, yakinlah hukum tidak akan menghukum kita. Ya, hukum hanya menghukum orang yang terlibat langsung dan dianggap bersalah dan terlibat secara fisik. Nah, hukuman bagi kita itu harusnya adalah hukuman moral, ya, hukuman tanggung jawab kemanusiaan. Menghilangnya atau hilangnya nyawa ratusan orang itu harus menjadi pembenahan batin kita yang besar-besaran buat kita. Ya, bukan lagi harus ya gini ya. Kenapa sih kita harus membiasakan diri pada keadaan di mana pengamanan itu bersiap-siap terhadap suatu kericuhan yang kemungkinan akan terjadi? Kenapa sih setiap pertandingan-pertandingan yang dianggap besar itu yang hadir itu hanya satu pihak, tidak bisa menghadirkan dua pihak penonton, supporter? Nah, kita harusnya memasuki nantinya di mana setiap tim ketika bermain supporternya bisa, ya, yang supporter tim ini duduk di utara, yang ini duduk di selatan, ya seperti bisa memberikan dukungan, menabuh drum, membuat yel-yel segala macam. Nah, kita harusnya berada di alam yang seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Misalnya artinya begini, kita rindu ya, saya rasa kita harusnya merindukan suatu kondisi di mana misalnya nih, ketika mau ada dua tim yang bermain dan ada dua kelompok supporter, ketika di lapangan mereka berseberangan posisinya, ya tentu karena mendukung timnya masing-masing, tetapi saat di luar lapangan, di parkiran misalnya, di parkiran stadion atau bagaimana, bro, datang ya sekali-sekali gitu ya, antar tim gitu ya, sesama, artinya sifat sosial itu kita rindukan gitu. Tiba-tiba misalnya pulang dari stadion, supporter Arema dan supporter Persebaya misalnya makan bakso di sekitaran itu gitu. Ada beberapa orang yang misalnya 3 orang itu adalah supporter ini, 2 orang dari supporter karena mereka saling kenal, ya mereka makan bakso bareng nih. Gitu. Misalnya contoh, katakanlah misalnya Aremanya kalah. Gila Arema kalah ya. Kenapa ya? Lah, kami naik nih posisinya, bro, gitu. Ibaratnya suatu, ya udah nanti kami kejar, slow aja gitu. Kira-kira seperti itu kita rindukan loh gitu. Misalnya udah tenang aja, oke, kita akui, tapi nanti kita kejar, tenang aja. Itu kita rindukan sekali. Kapan kita berada di alam yang seperti itu? Ngerti maksud saya, Bang Jara? Misalnya Persija dan Persib juga gitu. Kapan gitu? Apalagi yang berdekatan ya, Jakarta Bandung misalnya. Kalah bro, nggak apa-apa, nanti ada yang lain, slow aja, nanti kami memuncaki klasemen, tenang aja, nggak akan mungkin lah, gitu. Itu seru ya, seru gitu. Bahkan ya walaupun dilarang ya, tapi bisa kan, nggak percaya taruhan, nah kira-kira gitu. Tapi walaupun itu sekali, tapi nggak apa-apa. Untuk alam sepak bola yang sangat indah gitu, itu tentu akan sangat senang sekali gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita bisa paham kalau mereka pasti kecewa ya, supporter yang membela klubnya, yang yakin klubnya itu bisa menang, itu kita bisa paham. Tapi mungkin action atau output atau tindakan setelah itu yang tidak bisa dibenarkan ya. Ya, jangan dibenarkan gitu, dan jangan diteruskan. Ya. Dan kita berharap itu nggak akan terjadi di musim-musim berikutnya. Ya oke, saya akan sampaikan begini, melanjutkan pernyataan penutup. Nah, semoga ini tidak memberikan dampak negatif dari FIFA kepada kita. Kalau kita berkaca dari peristiwa baik di Indonesia atau di negara lain yang menghasilkan hukuman bagi negara tersebut dari FIFA, biasanya hal seperti ini tidak menjadi pertimbangan biasanya ya, tapi saya tidak tahu ya, saya tidak mau mendahului. Bahkan mungkin harusnya FIFA
ikut membantu kita gitu dalam peristiwa ini. Nah, tetapi kemudian Ya. mungkin sekeras-kerasnya hukuman itu ya hukuman internal, misalnya kita tidak boleh bermain dengan supporter dan segala macam. Tapi saya rasa itu baik daripada negara kita di blacklist dari keanggotaan FIFA, Ya. tidak diizinkan menyelenggarakan pertandingan apalagi Piala Dunia yang sudah kita persiapkan dengan sangat luar biasa, anggaran juga sudah sangat besar gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya semoga tidak terjadi gitu. Dan saya agak yakin ini akan tidak akan terjadi gitu. Tinggal kita tunggu ya hasil investigasi Saja dari dan timnya. semuanya tetap tenang. Kita doakan mereka-mereka yang sudah mendahului kita dan jangan memperparah situasi dengan framing pernyataan atau positioning yang memberatkan suatu pihak. Itu kita hindari. Semua bersalah, semua harus berbenah. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Desmond untuk kesempatannya bisa hadir dan bisa memberikan suatu pencerahan untuk kita melalui pembahasan ini, dan diharapkan semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita yang mendengar supaya kita bisa semakin lebih cermat dalam melihat, dalam memahami suatu masalah atau suatu hal yang terjadi khususnya di bangsa kita, karena kita tahu ini suatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat kelam